Rahasia yang terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku kaget bukan main. Saat tiba-tiba, kakiku ada yang menabrak. Ari, ada apa nak? Tanyaku heran. Karena putraku itu seperti sangat terkejut. Mama, boleh lihat kakinya nggak? Bukannya menjawab pertanyaanku, Ari malah minta izin untuk melihat kakiku. Ya boleh, memangnya ada apa? Ari segera menaikkan sedikit celana panjangku. Lalu dia berkata, kaki mama tidak banyak bulunya. Kok kaki tante banyak bulunya ya? Tanya Ari yang membuatku bingung. Maksudnya apa sih nak? Kamu kok bisa bilang gitu? Tanya aku. Tadi aku nggak sengaja lihat ke dalam kamar tante dari jendela. Tapi tante masih tidur. Tapi aku kaget mah, karena kaki tante banyak bulunya. Ucap Ari lagi yang membuatku semakin tak mengerti. Memangnya kamu ngapain tadi? Kok kamu lihat kamar tante dari jendela? Itu mah aku tadi main bola, gak sengaja bolaku ketendang. Pas banget, kenain jendela tante. Tapi untung kacanya gak pecah, jadi ku ambillah bola itu. Gak sengaja deh. Lihat, ada kaki berbulu di kamar tante. Apa iya, kaki tante banyak bulunya? Lagi-lagi Ari bertanya soal kaki yang berbulu. Enggak, seingat mama, kaki tantemu itu tidak banyak bulunya. Ada, tapi halus sekali. Ya seperti kaki mama ini. Kataku menunjukkan kakiku lagi. Oh begitu ya, Ma. Jadi, kaki berbulu yang ada di kamar tante itu kaki siapa ya, Ma? Tanya Ari. Mungkin kamu salah lihat, nak. Bisa jadi itu tantemu lagi pakai kaos kaki mungkin? Tanyaku. Kayaknya enggak sih, Ma. Soalnya warnanya warna kulit. Jawab Ari lagi. Ya udah ya, Mah, aku mau main lagi. Belum selesai aku bertanya, namun Ari malah mau lanjut main. Mungkin dia salah lihat sajalah, batinku. Aku lanjut masak. Kali ini aku sedang masak sup iga sapi. Rata-rata semua penghuni rumah ini suka dengan sup iga sapi. Makanya aku masak lumayan banyak. Aku masak dibantu Sally, asisten rumah tangga di sini. Tapi pas Ari datang, dia sedang kusuruh untuk membeli biji pala. Ini Bu, biji palanya, ucap Sally yang baru datang. Ya sudah, itu kamu pecah. Kamu pakai separuh saja, perintahku. Sally pun mengangguk dan melaksanakan apa yang aku suruh. Setelah 2 jam, akhirnya masakan kami matang. Kami sajikan di meja makan. Sally menyusun piring, sementara aku menyiapkan air minumnya. Sally, panggil semuanya ya, kita makan bareng. Ucapku pada Sally, baik Bu. Tak lama kemudian semuanya sudah berkumpul, kecuali kedua satpamku yang menjaga keamanan. Tapi makanan untuk mereka tadi sudah diantar oleh Sally. Wah, enak banget ini pasti sup iganya. Puji suamiku, Mas Aryo. Ya dong mas, seperti biasalah masakan istrimu. Jawabku menyombongkan diri. Ya aku memang suka begitu kalau dipuji sama suami. Aku semakin memuji diriku lagi. Iya, memang masakan istriku ini paling enak. Aku tersenyum. Hatiku rasanya berbunga-bunga jika dipuji sama suami. Kami semua pun makan bersama. Begitu juga dengan kedua asisten rumah tanggaku. Ya aku biasa mengajak mereka makan di meja yang sama. Makananku dan makanan mereka juga sama. Tak pernah aku bedakan. Begitulah caraku menghargai orang-orang yang sudah berjasa dalam hidupku. Karena mereka, pekerjaanku jadi ringan. Aku tak kerepotan lagi. Malam harinya, aku teringat dengan ucapan Ari tadi pagi. Apa mungkin Maya memasukkan laki-laki ke dalam kamarnya? Kalau sampai iya, aku tak akan memaafkannya. Tapi selama ini, tak pernah aku mendapati hal seperti itu. Apalagi di depan kan ada satpam yang berjaga. Bagaimana caranya Maya memasukkan laki-laki? Aku pusing sendiri memikirkan semua itu. Ingin bertanya pada Mas Aryo, tapi gak enak sama dia. Karena Maya itu adikku, lebih tepatnya adik sepupu. Ya, Maya adalah anak dari adik ibuku. Dan dia tinggal di sini karena dia berkuliah di kota yang sama denganku. Daripada dia ngekos, lebih baik tinggal di sini saja.
Toh kampusnya tidak begitu jauh dari sini, jadi kan bisa lebih hemat. Lagi pula Mas Aryo juga setuju. Dia merasa senang karena bisa membantu keluargaku. Kurang lebih hampir setahun Maya tinggal di sini, dan tak pernah ada masalah. Baru kali ini tiba-tiba Ari mengadu bahwa dia melihat kaki berbulu di kamar tantenya. Karena tak mau kecolongan, aku mengingatkan lagi pada kedua satpam yang berjaga, agar mereka lebih berhati-hati, supaya tidak ada orang asing yang bisa masuk ke dalam rumah. Siap Bu, kami akan lebih waspada. Jawab kedua satpamku kompak. Namun beberapa hari kemudian, ketika aku lewat di depan jendela kamar Maya, aku melihat di lantai ada puntung rokok. Puntung rokok milik siapa ini? Kok kayak nggak asing? Mirip seperti yang biasa dirokok oleh Mas Aryo. Tapi kok tumben sekali Mas Aryo membuang di sini? Biasa dia selalu cinta kebersihan. Tak mau seuzon. Mungkin Mas Aryo lupa atau tidak sengaja. Namun ketika aku berusaha menepis pikiran buruk, aku malah teringat dengan ucapan Ari beberapa hari lalu. Kaki berbulu. Apa mungkin Mas Aryo yang di dalam kamar Maya? Tapi, masa iya? Aku nggak tahu kalau Mas Aryo masuk ke kamar Maya. Gak mungkin sih ini. Rumah yang aku tempati memang cukup besar. Ada 5 kamar di rumah ini. Memang ada kemungkinan aku tidak mengetahui jika ada orang asing yang masuk ke kamar Maya. Karena kalau sudah di dalam kamar, suara dari luar itu tidak terdengar sama sekali. Entahlah, aku bingung. Kuputuskan untuk bertanya pada satpam. Ali, kamu lihat gak ada orang asing yang datang? Tanyaku pada Ali. Gak ada Bu, dari kemarin ya kita-kita aja, gak ada orang asing. Jawab Ali. Apa iya Pak? Aku beralih bertanya pada Pak Imam. Pak Imam memang sudah cukup berumur, namun kinerjanya masih baik. Jadi beliau tak pernah tergantikan menjadi satpam di sini. Benar Bu, tidak ada orang asing, hanya kita-kita saja. Malahan beberapa hari ini gak ada tamu kan? Aku pun mulai mengingat, dan benar, beberapa hari ini tidak ada tamu yang datang. Assalamualaikum. Terdengar seseorang mengucapkan salam dari luar. Waalaikumsalam. Jawabku dengan suara pelan. Ali pun dengan sigap segera membuka gerbang. Nampaklah seorang wanita dengan pakaian yang cukup terbuka. Siapa dia? Batinku bertanya-tanya, karena memang aku tak mengenal siapa perempuan itu. Maaf Mbak, saya tetangga baru di sini, saya mau memperkenalkan diri. Ia segera mengulurkan tangan dan aku menerimanya. Nama saya Ambar Mbak. Ucap perempuan itu menyebutkan namanya dan aku membalas dengan menyebutkan namaku, Resti. Oh Mbak Resti, salam kenal ya Mbak. Saya baru pindah di rumah yang depan. Katanya lagi, aku pun mengangguk sambil tersenyum. Ini Mbak, ada sedikit kue untuk salam perkenalan. Ia memberikan sebuah kotak kue dari merek yang cukup terkenal. Terima kasih ya Mbak Ambar. Ucapku sambil menerima kue itu. Sama-sama Mbak. Ya sudah kalau gitu saya pulang dulu ya. Mau ngantarin ke tempat tetangga yang lain. Pamitnya. Aku pun mengangguk dan tak lupa mengucapkan terima kasih lagi. Oh jadi ada tetangga baru? Aku harus membalas pembeliannya ini. Gumamku. Ya sudah menjadi kebiasaanku. Kalau ada yang memberi hadiah maka aku akan membalasnya. Ya sebagai bentuk rasa terima kasihku. Ali, istighfar. Tegurku. Karena Ali terus saja menatap perempuan itu hingga ia tak terlihat lagi. Maaf Bu. Ali terlihat malu. Ya, wajarlah dia masih muda. Mungkin saja pakaian perempuan itu yang memang terbuka membuat dia terkesima. Beberapa hari kemudian, Mbak Ambar datang lagi ke rumah. Katanya dia mau main, sekalian ngajak anaknya. Aku baru tahu kalau dia sudah punya anak. Mbak, aku mau ngantar anakku main ke sini, boleh kan? Tanya Mbak Ambar dengan suara lembutnya. Boleh kok Mbak. Itu, si Ari lagi ada di belakang. Antarkan saja. Siapa namanya? Aku bertanya siapa nama anak Mbak Ambar ini. Dimas? Oh, antarkan saja Dimas ke belakang, biar main sama Ari, kataku. Akhirnya Mbak Ambar mengantarkan putranya untuk bermain bersama Ari. Dan dia segera kembali lagi. Maaf ya Mbak merepotkan. Ya maklumlah, di sini jarang ya ada anak-anak. Saya lihat baru anak Mbak aja.
Makanya saya bawa ke sini. Kasihan Dimas, cuman main di rumah sendirian. Ucapnya, iya nggak apa-apa. Sering-sering main ke sini juga boleh kok. Jawabku, wah terima kasih ya mbak. Saya senang deh. Karena akhirnya anak saya punya teman. Semoga Ari dan Dimas bisa berteman dengan baik ya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Ketika aku dan Ambar asik bicara, datanglah suamiku dari dalam kamar. Mas, kenalin ini Mbak Ambar, tetangga baru kita. Ucapku memperkenalkan Mas Aryo pada Ambar. Oh iya, Mas Aryo hanya tersenyum tipis. Sementara Mbak Ambar, dia tersenyum begitu lebar. Dan juga sedikit membenarkan posisinya. Dia malah menurunkan bajunya, sehingga membuat belahan dunia lain semakin jelas terlihat. Kenapa ya perempuan ini begini? Kayak nggak pernah lihat laki-laki saja. Gumamku dalam hati. Aku merasa risih dengan tindakannya. Aku merasa bahwa Mbak Ambar seperti mencari perhatian Mas Aryo. Namun suamiku tampak cuek. Ari di mana? Tanya Mas Aryo mencari anaknya. Lagi main di belakang. Jawabku. Oh ya udah, aku mau main sama Ari dulu ya. Aku pun mengangguk. Sebentar ya Mbak, saya ambilkan minum. Mbak Ambar pun mengangguk. Tapi sekembalinya aku dari dapur, tak aku temui Mbak Ambar di ruang tamu. Saat menoleh ke tempat anak-anak bermain, ternyata dia ada di sana. Terlihat kalau Mbak Ambar sedang asik ngobrol dengan Mas Aryo. Mbak, kita ngobrol aja di depan. Minumannya juga sudah di sana. Ucapku. Keduanya terlihat kaget. Lalu pura-pura cuek. Padahal tadi kelihatan asik ngobrol. Oh iya Mbak, tadi Dimas manggil saya. Jawab Mbak Ambar, padahal aku tidak bertanya kenapa dia ada di sini. Dipikirnya aku percaya gitu dengan jawaban dia. Enggak sama sekali. Karena dia terlihat asik ngobrol dengan suamiku, bukan ngobrol dengan Dimas. Dan saat kami sudah kembali ke ruang tamu dan ngobrol, mata Mbak Ambar terus saja tertuju pada Mas Aryo. Mbak Ambar maaf, Mbak Ambar masih ada suami kan? Aku bertanya dengan tidak enak, namun sepertinya aku harus menanyakan hal ini. Masih Mbak, saya masih punya suami, tapi suami saya itu kerjanya di kapal pesiar. Pulangnya bisa 6 bulan sekali atau malah setahun sekali. Jawab Mbak Ambar. Namun matanya tetap fokus saja ke Mas Aryo. Ya Allah, apa-apaan sih perempuan ini? Aku mulai gedek dengan Mbak Ambar. Kenapa dia terus menatap suamiku seperti itu? Apa karena dia sudah lama tak dibelai suaminya, sehingga gatal dengan suami orang? Sepertinya aku harus waspada dengan perempuan seperti Mbak Ambar ini. Bahaya. Kalau dia sering-sering ke sini, malah nanti suamiku yang digoda. Besoknya, setelah pulang sekolah, Mbak Ambar ke sini. Ini mau ngantarin Dimas main, katanya mau main sama Ari. Ucap Mbak Ambar. Oh ya udah Mbak, biar aku aja yang jagain mereka. Kalau Mbak mau pulang nggak apa-apa, pasti masih banyak urusan kan? Biar aja di sini Dimas, besok gantian Ari yang main ke rumah Dimas. Ucapku. Enggak kok, saya nggak ada kerjaan. Saya santai aja di rumah. Jawab Mbak Ambar. Oh mungkin Mbak Ambar mau ngapain gitu? Kalau mau nyariin suami saya nggak ada di rumah, masih di kantor. Ucapku sarkas, karena terlihat wanita itu seperti mencari seseorang. Saya nggak nyariin suami Mbak kok. Jawabnya cepat. Namun kegugupan itu tak bisa ditutupinya. Oh kirain nyari suami saya. Ya udah Mbak tinggal aja. Nanti kalau mau pulang biar saya antar. Ucapku lagi dengan tegas. Ya udah deh, saya pulang. Benarkan dugaanku? Coba tadi ku bilang Mas Aryo ada di rumah. Pasti perempuan itu masih ada di sini. Malamnya seperti biasa. Aku menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri melayani Mas Aryo. Namun ketika ia mencapai puncaknya, Mas Aryo malah menyebut nama perempuan lain. Dan kalian tahu siapa yang disebutnya? Ambar. Tapi aku pura-pura tidak mendengarnya. Lalu Mas Aryo mengulangnya dengan memanggil namaku beberapa kali. Jujur saat itu moodku langsung hancur. Yang tadinya aku bersemangat, gairah itu langsung hilang. Berubah menjadi rasa kecewa. Kamu kenapa? Kok kayak gak bahagia gitu? Tanya Mas Aryo setelah kami selesai. Gak apa-apa, jawabku. Ya sudahlah, Mas Aryo terlihat kelelahan. Kenapa dia menyebut nama perempuan lain? Apa dia sedang memikirkan Mbak Ambar?
Atau malahan mereka sudah ada sesuatu di belakangku. Berusaha menepis pikiran buruk itu. Namun terus saja, aku curiga. Masalahnya di saat seperti itu saja suamiku mampu menyebut perempuan itu. Itu artinya, sudah sangat terpikirkan bukan di otaknya? Karena yang dia ingat hanya perempuan itu saja, bukan aku lagi. Padahal sedang bersama aku. Semua pikiran tentang Mas Aryo berputar di kepala ini. Mulai dari puntung rokok yang kutemukan di bawah jendela Maya. Dan Mas Aryo yang akhir-akhir ini sering lembur. Serta barusan, Mas Aryo yang menyebut nama perempuan lain saat kami berduaan. Aku harus menyelidiki semua ini. Namun ketika aku belum mendapatkan bukti apapun, tiba-tiba aku melihat perubahan yang begitu luar biasa pada Mas Aryo. Dia yang tak pernah sholat tiba-tiba rajin sholat. Bahkan setelah itu juga membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Ya memang suamiku pandai membaca Al-Quran. Bahkan suaranya lebih merdu daripada aku. Tapi sudah lama Mas Aryo tidak melakukannya. Namun kali ini, aku seperti melihat Mas Aryo yang dulu. Ya, Mas Aryo yang dulu. Ketika aku baru menikah dengannya. Kenapa sayang? Tanya Mas Aryo. Karena memang sedari tadi aku terus melihatnya. Gak apa-apa Mas. Aku seneng. Kamu seperti ini lagi. Ucapku. Oh ya? Maaf ya, kalau selama ini aku sudah mengecewakan kamu, ucap Mas Aryo. Iya mas, gak apa-apa. Semua orang pasti pernah salah. Sekarang tinggal gimana cara untuk memperbaiki bukan? Mas Aryo tersenyum, lalu mengelus kepalaku lembut. Hal yang sudah lama tak pernah dia lakukan. Bahagia, sudah pasti. Aku sangat bahagia. Namun ada beberapa hal yang aneh. Kamu mau ngapain? Tanya Mas Aryo ketika aku baru selesai mandi. Ya mau ganti baju lah mas, jawabku santai. Ganti baju saja di kamar mandi. Aku kaget. Kenapa Mas Aryo melarangku berganti baju di dalam kamar? Biasanya juga gak masalah. Kenapa mas? Biasanya juga gak apa-apa, tanyaku. Sudah, ganti baju saja di kamar mandi. Aku yang bingung hanya menurut saja. Aku mengambil bajuku dan berganti baju di kamar mandi. Selesai berganti baju, kulihat Mas Aryo masih dalam posisi yang sama. Rebahan di ranjang sambil bermain ponsel. Aku ingin bertanya lagi kenapa dia melarangku berganti pakaian di kamar. Namun itu urung kulakukan. Karena Mas Aryo malah langsung keluar kamar. Malam harinya saat kami makan malam bersama. Seperti biasa, Mas Aryo selalu memuji masakanku. Seperti biasa juga, aku selalu senang dan gembira ketika mendapat pujian darinya. Sementara itu, Mbak Ambar juga masih sering datang ke rumah dengan alasan mengantarkan anaknya bermain. Ketika ada Mas Aryo di rumah, dia malah tetap stay di sini. Padahal aku sudah menyuruhnya pulang, karena mungkin ada kesibukan. Hari itu aku sengaja meninggalkan Mas Aryo dan Mbak Ambar berdua di ruang tamu. Aku pura-pura mengambilkan minum di belakang. Padahal memang iya, tapi tujuan utamanya bukan hanya itu. Aku ingin melihat apakah Mas Aryo akan ngobrol seperti biasanya dengan Mbak Ambar. Tapi kali ini setelah aku perhatikan sampai bermenit-menit, tak ada satupun obrolan yang tercipta di antara mereka. Malahan Mas Aryo terkesan cuek, terus saja memainkan ponselnya. Padahal waktu itu, beberapa kali, kulihat mereka ngobrol dengan asik. Terlihat Mbak Ambar berusaha untuk menggoda suamiku. Namun Mas Aryo malah langsung pergi. Dia meninggalkan Mbak Ambar dengan begitu cuek. Kok jadi begini ya? Aku senang, tapi bingung juga. Kenapa Mas Aryo seperti dua orang yang berbeda? Kemarin begitu antusias jika Mbak Ambar ngajak ngobrol, tapi sekarang malah cuek. Dan terlihat Mbak Ambar begitu kesal dengan perlakuan Mas Aryo. Apa karena ada aku ya? Jadi Mas Aryo pura-pura supaya nggak ketahuan kalau dia ada apa-apa dengan Mbak Ambar. Apa ini semua caranya untuk menutupi kebohongannya? Aku benar-benar bingung. Tapi melihat perubahan positif suamiku, mungkin dia sudah bertaubat. Suatu malam, aku peluk Mas Aryo dari belakang. Namun, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kenapa aku merasa tubuh suamiku itu terasa lebih kecil dari biasanya? Kenapa sayang?
Mas Aryo segera melepaskan tanganku dari perutnya, lalu berbalik dan menggenggam tanganku. Aku juga merasa genggaman tangannya terasa beda. Kamu sudah 1 minggu tidak menyentuhku. Apa kamu tidak rindu? Tanyaku. Bukannya menjawab, Mas Aryo malah melepaskan tanganku. Maaf sayang, aku sedang banyak pikiran. Di kantor ada masalah, jadi aku nggak bisa konsentrasi. Takutnya malah tidak bisa membuatmu bahagia. Jawab Mas Aryo, tapi tidak sambil menatapku. Ia malah melihat keluar jendela. Emang ada masalah apa, Mas? Sampai kamu tidak bisa menunaikan tugasmu sebagai suami? Tanyaku. Aku nggak bisa cerita. Masalahnya begitu rumit. Aku nggak mau kamu jadi kepikiran. Maaf ya. Aku janji, setelah semuanya sudah baik-baik saja, aku akan melaksanakan kewajibanku. Jawabannya memang terdengar masuk akal. Tapi, ini tak pernah terjadi sebelumnya. Ketika stres, suamiku malah sering mengajakku. Nah, kok ini malah enggak? Keherananku semakin bertambah. Mas Aryo malah memilih tidur di sofa, bukannya tidur di sebelahku seperti biasa. Apa perubahan positif Mas Aryo membuat dia jadi enggan menyentuhku ya? Tapi kan aku istrinya, aku sah disentuh olehnya. Bahkan diwajibkan juga. Tapi ini malah dia terkesan menjauh dan menghindar. Seminggu kemudian, Mas Aryo pulang kerja seperti biasanya. Tapi ada yang aneh. Kemeja yang dia pakai tak sama warnanya dengan yang tadi pagi dia berangkat kerja. Mas, apa kamu ganti kemeja? Tanyaku saat membantunya melepas dasi. Oh, enggak ah. Aku dari pagi tadi pakai ini kok. Jawab Mas Aryo. Enggak, Mas. Kamu tadi pagi tidak pakai warna merah. Kamu pakai warna biru. Ucapku. Apa iya? Perasaanmu saja kali. Mas, aku yang menyiapkan bajumu. Aku ingat betul. Oh iya, aku lupa. Tadi nggak sengaja. Kemejanya ketumpahan air minum pas makan di restoran bareng klien. Jadi aku ganti baju deh, jawab Mas Aryo. Oh gitu ya Mas. Dan malam itu dia menunaikan kewajibannya sebagai suami. Mas, berarti sekarang kamu sudah tenang dong? Masalah di kantormu sudah selesai ya? Tanyaku pada Mas Aryo. Dia mengangguk. Ternyata aku harus menunggu 2 minggu lebih untuk bisa mendapatkan hakku sebagai seorang istri. Namun hari itu Mas Aryo bangun siang. Tidak lagi bangun subuh ataupun melaksanakan sholat subuh. Mas Aryo malah kembali seperti mode awal. Kok aneh gini sih? Kemarin rajin banget. Lah sekarang kayak males banget. Ingin bertanya tapi takut juga menyinggung perasaannya. Akhirnya aku biarkan saja Mas Aryo. Tapi besoknya, Mas Aryo kembali rajin ibadah lagi. Apa kemarin dia kelelahan ya? Sampai melewatkan sholatnya. Aku malah bingung pada pemikiranku sendiri. Mas, apa kemarin kamu kecapean? Sampai gak bangun sholat subuh? Karena hari ini kulihat kamu bangun lebih awal daripada aku. Tanyaku. Mas Aryo diam sejenak, tak langsung menjawab. Iya, aku kecapean kemarin. Jawabnya dengan suara gugup. Oh, aku mencoba untuk memahami. Mungkin dia benar-benar kelelahan sampai melewatkan subuhnya. Oh ya, nanti malam kamu tidur duluan aja, nggak usah nungguin aku. Aku pulangnya agak telat, soalnya ada meeting, kata Mas Aryo. Oh gitu ya Mas? Ya udah, tapi kalau misalkan aku belum ngantuk, aku tungguin kamu pulang ya Mas. Jawabku. Malam harinya aku sulit tidur dan malahan perutku terasa lapar. Aku pun ke dapur untuk mencari makanan atau memasak mie instan jika tak ada makanan yang bisa aku makan. Tapi aku terkejut sebab mataku menangkap sesosok laki-laki yang aku yakini adalah Mas Aryo. Seketika sekujur tubuhku merinding. Sebab suamiku belum pulang. Mobilnya saja belum ada di halaman rumah. Siapa dia? Mas Aryo bukan. Ingin mendekatinya tapi aku takut. Pria itu dari arah belakang rumah. Dia mau kemana?
Dengan tangan gemetar dan badan yang sudah mengeluarkan keringat dingin, aku mencoba mengikuti pria itu. Namun aku kehilangan jejak. Dia sudah hilang. Apa aku salah lihat ya? Mungkin itu bukan Mas Aryo. Tapi masa itu setan? Aku semakin ketakutan. Lampu dapur memang tidak kunyalakan semua. Cahaya hanya berasal dari lampu kabinet saja. Jadi mungkin aku tidak terlihat jelas. Tapi aku sangat jelas melihat pria itu. Sosok yang begitu mirip dengan Mas Aryo. Ketika aku masih termenung memikirkan semua ini, terdengarlah deru mobil suamiku. Itu Mas Aryo baru pulang. Aku buru-buru untuk ke depan membuka pintu. Mas, kamu baru pulang? Aku langsung bertanya pada Mas Aryo. Aku benar-benar penasaran. Iya, aku baru pulang. Baru sampai malah. Kenapa? Kamu juga kenapa berkeringat seperti ini? Kamu habis ngapain? Kenapa wajahmu terlihat ketakutan? Tanya Mas Aryo bertubi-tubi. Mungkin menyadari ekspresiku yang tidak biasa. Aku tadi lihat kamu di belakang, Mas. Mirip sekali sama kamu. Tapi dia hanya pakai kaos dan celana pendek. Aku tadi lagi di dapur, Mas. Aku memang gak nyalain lampu. Tapi aku jelas, Mas. Aku jelas lihat sosok itu. Sama banget kayak kamu. Tapi kamu baru pulang. Terus, yang tadi kulihat siapa? Aku gak ngimpi loh, Mas. Aku sadar. Aku juga gak ngigau. Jawabku panjang lebar menjelaskan. Mungkin kamu ngantuk. Jadi salah lihat. Sudah, jangan mikir yang aneh-aneh. Mana ada setan. Ayo kita masuk. Mas Aryo menarik tanganku. Ia mengajakku masuk ke dalam kamar. Lagi pula kamu ngapain di dapur malam-malam begini? Ini sudah jam 11 malam. Tanya Mas Aryo lagi. Aku lapar, Mas. Niatnya mau masak mie instan. Tapi malah melihat kamu. Jadi rasa laparku hilang, Mas. Berubah jadi ketakutan. Jawabku. Mas Aryo malah terkekeh. Dia menertawakan diriku. Kok malah ketawa sih, Mas? Aku beneran serius. Aku ketakutan ini. Ucapku. Iya, aku mengerti. Sudahlah, tahu saya pikirkan. Mungkin kamu berhalusinasi. Aku baru pulang. Ya sudah, aku bersih-bersih dulu ya. Mas Aryo dengan mandiri mengambil bajunya sendiri dari dalam lemari. Padahal biasanya aku selalu menyiapkan. Tapi semenjak dia menurutku berubah, dia mengambil bajunya sendiri, bahkan melarangku untuk mengambilkannya. Aneh, tapi aku mencoba untuk biasa saja. Mas Aryo keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah yang lebih segar karena baru mandi. Aku capek banget, aku langsung tidur ya, pamitnya. Ia langsung menarik selimut dan memunggungiku. Tak lama kemudian terdengarlah suara dengkuran halus. Suamiku sudah benar-benar tertidur pulas. Sementara aku yang masih kepikiran dengan kejadian barusan, berusaha untuk memejamkan mata dengan susah payah. Hingga akhirnya aku baru bisa tidur pukul 3 pagi. Itulah waktu terakhir yang aku lihat sebelum aku benar-benar terlelap. Di subuh hari, Mas Aryo membangunkanku dengan lembut. Sayang, sholat subuh dulu, katanya, sambil menyentuh pipiku. Iya mas, jawabku. Padahal mataku masih terasa ngantuk. Tapi aku harus segera bangun untuk menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Seperti biasa, Mas Aryo mengimamiku. Beberapa hari kemudian, aku sengaja membuntuti Maya. Karena sudah seminggu ini, dia sering pulang terlambat. Alasannya ada tugas kuliah. Tapi aku tidak percaya begitu saja. Jadi aku memilih untuk mengikutinya. Mau kemana dia? Selesai kuliah bukannya pulang pakai motornya malah naik mobil orang. Mobil siapa itu? Ucapku seorang diri, bertanya-tanya. Mobil siapa yang dinaiki oleh Maya? Kuikuti mobil itu hingga berhenti di salah satu hotel yang cukup besar. Yang turun duluan dari mobil itu adalah Maya. Dan dari bagian kemudi turunlah seorang pria. Dan kalian tahu siapa dia? Mas Aryo. Iya, Mas Aryo turun dari kursi kemudi. Lalu dia menggandeng tangan Maya dengan mesra. Aku menutup mulutku. Rasanya tidak percaya. Kenapa kalian tega? Keduanya jalan dengan begitu mesra. Bergandengan tangan hingga masuk ke dalam lobi hotel. Aku langsung menelpon Mas Aryo. Aku juga mendekat di pintu masuk hotel itu. Tapi Mas Aryo tidak terlihat mengangkat telepon dariku.
Namun, namun panggilan di ponselku sudah dijawab. Terlihat detikannya sudah berjalan. Halo sayang, ada apa? Tanya Mas Aryo dari seberang telepon. Dan pria yang bersama Maya tidak terlihat memegang ponsel atau menjawab panggilan. Kamu di mana, Mas? Tanyaku langsung. Aku lagi meeting, ada apa? Jawab Mas Aryo dengan lembut. Panggilan itu segera kualihkan ke panggilan video call. Mas Aryo tampak terkejut karena aku memang mengarahkan kamera pada dirinya sendiri. Tapi, di panggilan video itu, Mas Aryo tidak ada di hotel, melainkan di sebuah ruang meeting. Dan pria yang bersama Maya juga tidak mengangkat panggilan video call. Mas Aryo yang sedang melakukan video call denganku tampak terkejut. Aku bisa jelasin, tapi aku meeting dulu. Ya, aku jelasin semuanya nanti. Bersabarlah, ucapnya kemudian panggilanku diputus. Aku mengambil beberapa gambar, Mas Aryo dan Maya. Setelahnya aku masuk ke dalam mobil. Aku benar-benar bingung. Kenapa suamiku ada dua? Yang di hotel Mas Aryo. Yang aku telepon juga Mas Aryo. Sebenarnya ada apa ini? Apa suamiku punya kembaran? Kenapa dia gak pernah ngomong selama ini? Aku terus bertanya dengan pikiranku sendiri. Tapi aku tak mendapatkan jawabannya. Yang bisa aku lakukan hanyalah bersabar, sambil menunggu Mas Aryo pulang dan menjelaskan. Sore harinya, Mas Aryo pulang lebih awal, tak seperti biasanya. Ia segera menarik tanganku masuk ke dalam kamar, lalu mengunci kamar itu. Jelaskan, ucapku dengan dingin. Iya, aku akan jelaskan semuanya. Sebenarnya aku Arya. Ucap pria itu. Yang aku anggap selama ini adalah Mas Aryo. Kamu Arya? Maksudmu apa? Jelas-jelas kamu Mas Aryo? Bentakku. Maaf, aku dan Aryo memang kembar. Aryo adalah adikku. Aku kakaknya. Selama ini, aku memang tak pernah muncul di kehidupan Aryo. Karena aku baru bebas dari penjara. Ucap pria itu yang membuatku sangat terkejut, sekaligus masih bingung. Coba jelaskan secara rinci, perintahku. Oke, jadi aku dan Aryo itu kembar. Tapi saat aku SMA, aku melakukan kesalahan besar. Demi membela kekasihku, aku sampai membunuh seseorang. Aku dipenjara. Dan aku baru bebas belum lama ini. Aku juga sudah dicoret dari daftar keluarga. Aku malah tidak sengaja bertemu dengan Aryo. Stop. Jelaskan, kenapa kamu bisa dipenjara? Kenapa juga kamu sampai membunuh seseorang? Hanya demi kekasihmu. Memang ada masalah apa? Tanyaku. Jadi waktu itu kekasihku diganggu oleh beberapa orang. Aku tidak terima. Mereka melecehkan kekasihku. Aku, yang memang emosian saat itu, langsung menghajar salah satu di antara mereka, hingga membuat orang itu meninggal dunia. Aku pun dipenjara. Tapi di penjara aku masih sekolah, aku masih belajar. Bahkan aku memperbaiki diriku. Aku bertaubat. Dan kekasih yang aku bela, dia malah kecelakaan dan meninggal dunia. Selain itu, aku juga dicoret dari keluarga karena mereka kecewa. Ucap Arya menjelaskan kenapa dia bisa dipenjara dan sampai dicoret dari keluarga. Terus, kenapa kamu harus berpura-pura menjadi Mas Aryo? Tanyaku. Jadi waktu itu aku tidak sengaja bertemu dengan Aryo. Dia sedang bersama seorang perempuan yang pakaiannya sangat seksi. Awalnya aku tidak ingin menegurnya, tapi dia malah melihatku. Arya? Panggil Aryo saat itu. Kamu sudah bebas? Tanya Aryo dan aku menjawab iya dengan malas. Sebenarnya aku tak ingin lagi berurusan dengan keluargaku. Ya aku tahu aku salah. Tapi aku begini karena aku membela kekasihku. Dan mereka malah tidak mau mengerti. Mereka malah mencoretku dari daftar keluarga. Arya, aku mau ngomong sesuatu. Aku punya penawaran yang menarik. Bagaimana kalau kita bertukar peran? Kamu berpura-puralah menjadi aku. Apa kamu tidak rindu dengan mama? Dengan kamu berpura-pura menjadi aku, kamu bisa bertemu dengan mama. Awalnya aku menolak, karena pikirku lebih baik sekalian saja aku putus hubunganku dengan mama. Tapi Aryo menyadarkanku, bahwa mau sampai kapanpun,
Aku dan Mama tetaplah seorang anak dan ibu yang tak bisa dipisahkan. Mau sejauh apapun aku pergi. Hingga akhirnya aku menerima tawaran dari dia. Mulailah aku berpura-pura menjadi Aryo. Pertama aku datang ke rumah Mama, berpura-pura menjadi Aryo, berperilaku layaknya Aryo seperti biasa bertemu dengan Mama. Setelah sekian lama aku tak pernah menyentuh dan memeluk Mama. Disitulah aku merasakan kehangatan seorang ibu. Mama sangat menyayangi Aryo. Dan dia juga bilang kalau dia merindukanku. Tapi dia masih sangat kecewa dan membenciku. Mama bilang juga dia belum mau bertemu denganku. Itu makanya aku terus berpura-pura menjadi Aryo. Aku pasrah dan mencoba mengerti kondisi Mama. Pasti Mama kecewa karena menyekolahkanku supaya aku belajar. Tapi aku malah buat masalah dan akhirnya dipenjara. Aku bisa mengerti kekecewaan Mama. Kupikir sampai di sana saja Aryo menyuruhku berpura-pura, tapi ternyata tidak. Dia malah menyuruhku berpura-pura juga menjadi dirinya sebagai suamimu. Dengan alasan dia ada urusan. Tapi setelah aku tahu urusan itu adalah dia berselingkuh dengan perempuan, aku menegurnya. Tapi Aryo malah mengancam akan memberitahu Mama kalau aku sudah berpura-pura menjadi dirinya. Dan jujur, aku juga menikmati menjadi Aryo. Aku bisa dekat dengan Mama, bisa punya keluarga yang bahagia, bisa merasakan memiliki istri sebaik kamu, yang semua itu tak pernah aku rasakan selama ini. Aku sadar apa yang kulakukan salah, tapi entah mengapa, aku malah merasa nyaman. Ucap Arya menjelaskan panjang lebar. Aku tidak menyangka kalau ternyata suamiku punya kembaran, dan malahan memanfaatkan kembarannya untuk menutupi kesalahannya. Jadi maksud kamu, Mas Aryo berselingkuh dengan perempuan lain, dan dia menyuruhmu menjadi dirinya, supaya aku tidak curiga begitu? Arya mengangguk. Tunggu, apa dia sudah lama berselingkuh dengan Maya? Arya mengangguk lagi. Dengan Ambar? Ya, dia juga berselingkuh dengan Ambar. Air mataku terjatuh. Fakta ini lebih sakit ketika aku melihat Mas Arya bergandengan mesra dengan Maya tadi di hotel. Maafkan aku malah ikut membohongimu. Maafkan aku, ucap Arya. Aku memukul dadaku yang terasa begitu sesak. Sakit. Tidak kusangka. Suami yang selama ini aku hormati, dia tega membohongi aku begini. Bahkan dia berselingkuh dengan banyak wanita. Jadi ini, kenapa kamar Maya selalu terkunci? Dan ada puntung rokok di bawah jendelanya. Ucapku lirih. Iya, dan laki-laki yang kamu lihat malam itu, yang sama sepertiku, itu memang Aryo. Dia di rumah ini, tidur dengan Maya. Dadaku semakin sesak. Tidak kusangka, adikku sendiri tega merebut suamiku. Resti, maaf, ucap Arya. Aku tak tahu, harus bersyukur atau membenci semua ini. Karena Arya aku jadi tahu kebohongan Mas Aryo. Tapi, aku juga ditipu olehnya. Keluarlah dulu, aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Ucapku. Arya pun keluar menuruti permintaanku. Sampai malam, aku baru bisa tenang. Aku tak boleh kelihatan sedih atau terpuruk. Aku harus bisa membuktikan dan membongkar kebusukan Mas Aryo, lalu memberinya pelajaran. Untunglah, semua pengakuan Arya sudah aku rekam. Jadi jika suatu saat nanti aku butuh bukti, aku punya buktinya. Malamnya, Maya baru pulang. Dia terlihat begitu kelelahan. Jelaslah, entah sudah berapa kali dia melakukannya dengan suamiku. Namun aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mai, kamu dari mana? Kok kelihatan capek banget? Tanyaku. Aku habis ngerjain tugas kuliah, Mbak. Jawabnya. Tugas kuliah yang mana? Kenapa pulangnya selalu malam? Terus, kenapa jalanmu seperti itu? Tanyaku. Dan Maya langsung mengubah cara jalannya. Gak apa-apa, Mbak. Kakiku kram. Jawabnya pura-pura. Ya mana ada orang kram jalannya seperti itu. Orang kram itu jalannya pincang, bukan ngang. Aku dan Mas Arya juga
berlaku biasa saja, seolah masih seperti biasanya. Aku juga meminta pada Mas Arya untuk tidak memberitahu Mas Aryo kalau aku sudah mengetahui semuanya. Dan dia pun setuju sebagai bentuk menebus rasa salahnya kepadaku. Malahan dia juga siap membantuku jika aku butuh bantuannya. Sejak itu, aku semakin ketat memantau Maya. Aku juga memberanikan diri untuk membuka kamarnya ketika dia berangkat kuliah. Tujuanku adalah mencari barang bukti. Satu barang bukti aku temukan. Ada sebungkus udut di laci meja rias Maya. Aku memfotonya. Tidak kuambil, kubiarkan saja, biar Maya tidak curiga kalau aku masuk ke dalam kamarnya. Jadi kaki berbulu yang Ari lihat waktu itu adalah kaki ayahnya sendiri. Hebat sekali ya. Entah sudah berapa lama mereka berselingkuh di belakangku, dan aku tidak tahu. Tapi semua itu sudah terbongkar. Kalian tak bisa berpura-pura lagi. Aku juga menyusun beberapa rencana bersama Arya. Tunggu. Aryo nelpon. Saat kami sedang serius membicarakan soal rencana, tiba-tiba Mas Aryo menelpon. Kamu masih di kantor kan? Tanya Mas Aryo pada Arya. Iya masih. Jawab Mas Arya berbohong, padahal saat ini dia sudah di rumah. Aku nggak jadi pulang malam ini. Aku capek banget. Soalnya habis tempur sama Ambar dan juga sama Maya. Aku takutnya Resti nanti curiga. Soalnya masih ada bekas merah di leherku. Paling 2 hari lagi lah aku baru pulang. Ucap Mas Aryo. Aku bisa mendengarnya. Karena Arya mengaktifkan speaker panggilan itu. Oke, baiklah. Jawab Arya. Beberapa hari kemudian, Mas Aryo asli pulang ke rumah. Aku menyambutnya seperti biasa. Namun, aku tak akan lagi sudi disentuhnya. Dari Arya aku tahu, bukan hanya dengan Ambar ataupun Maya, melainkan sudah banyak wanita yang Mas Aryo goda. Dari sekian banyak wanita itu, aku sudah mendapatkan bukti dari beberapa orang. Dan mereka siap menjadi saksi jika aku butuhkan nanti. Sekarang yang harus aku kejar adalah bukti dari Maya yang jelas, dan dari Ambar. Setelahnya akan kupermalukan mereka semua. Alam seolah berpihak padaku. Melalui kerja keras Arya, dia bisa mendapatkan bukti perselingkuhan antara Ambar dan Mas Aryo. Tanpa menunggu lama, aku langsung memberitahu suami Ambar. Kukirimkan bukti foto perselingkuhan mereka berdua. Suami Ambar langsung menelponku. Dia menanyakan semuanya dan aku menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan ternyata tanpa aku yang memviralkan, suami Ambar malah memviralkannya duluan. Tentu berita ini cepat menyebar. Ditambah Mas Aryo itu seorang pengusaha, koleganya pasti banyak. Dan karena berita buruk ini banyak yang membatalkan kerjasama. Aku masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku bertanya pada Mas Aryo. Karena kulihat wajahnya begitu panik. Kenapa mas? Tanya aku. Nggak apa-apa, jawabnya gugup. Padahal aku sudah tahu semuanya. Resti, kamu gak usah keluar rumah dulu ya. Kamu di rumah saja. Kalau butuh apa-apa, belanja saja secara online. Perintah Mas Aryo. Mungkin dia ingin menghindari supaya aku tidak tahu berita tentangnya. Namun dia lupa bahwa aku bisa bermain ponsel. Dan aku bisa mendapatkan berita apapun dari sana. Aku dan Arya juga sudah menyusun rencana agar kami bisa merebut perusahaan itu dari Mas Aryo. Aku tak peduli dibilang jahat atau apa, tapi yang jelas aku memperjuangkan hak Ari. Dia berhak atas semua itu, bukan? Arya juga sudah cukup paham seluk-beluk perusahaan. Bahkan setelah beberapa bulan ini dia pegang, perusahaan mengalami kemajuan yang cukup baik. Tapi yaitu minusnya. Arya adalah kembaran Aryo. Orang-orang pasti akan mengira bahwa dia adalah Aryo. Ya, salah Aryo sendiri. Bukan hanya menyuruh Arya berpura-pura menjadi dirinya, tapi Aryo juga mengajarkan bagaimana cara mengelola perusahaan pada Arya. Sekarang, Aryo harus siap-siap menerima kehancurannya sendiri. Kehancuran yang dibuat oleh ulahnya sendiri. Sementara beritanya dengan Maya juga sudah mulai viral. Ada akun anonim yang menyebarkan foto-foto perselingkuhan mereka. Semakin hancurlah nama baik Aryo. Sementara itu, aku menyuruh Arya untuk menghilang, mengubah jadi dirinya menjadi orang lain. Ya, aku dan Arya sudah berencana. Ya, kami menyusun rencana. Arya akan operasi plastik,
supaya wajahnya berbeda dengan Aryo. Arya akan mengambil alih perusahaan Aryo dan mengendalikan semuanya. Terdengar mustahil, tapi kami sudah tahu caranya. Beberapa bulan kemudian, Arya sudah kembali dengan wajah barunya. Di tangannya juga sudah siap sebuah surat yang akan mengalihkan perusahaan atas namanya yang baru. Arya sudah berganti identitas menjadi Adam. Dia pun sudah pandai membuat tanda tangan Aryo. Ya, dengan itu dia akan memanfaatkan menandatangani surat pengalihan dari Aryo kepada Adam. Tentu saja Aryo tidak bisa menerima hal ini, tapi tanda tangannya sudah ada di surat pengalihan itu. Dia tak bisa mengelak. Surat itu sah. Kamu siapa? Kamu pasti Arya kan? Ucap Aryo marah ke pria yang sudah punya identitas baru itu. Saya Adam, bukan Arya. Jawab pria itu dengan tegas. Tapi suaranya sangat dikenali oleh Aryo. Walau Adam sudah berusaha untuk mengubah agar tidak mirip dengan Arya lagi. Aryo yang sudah kepalang malu tak bisa berbuat banyak. Ia pasrah, namun dia akan berencana mengambil alih perusahaan itu suatu hari nanti. Sementara itu, mamanya yang mengetahui berita viral ini sangat malu dan marah besar pada Aryo. Adam alias Arya mengambil kesempatan ini untuk dia meminta maaf pada mamanya. Dan untunglah Bu Sylvia mau memaafkan Arya. Dia juga bisa menerima keputusan Arya untuk merubah identitasnya. Maafkan Adam ya, Mah. Ucap Adam alias Arya pada mamanya. Iya, Nak. Maafkan Mama juga. Mama tidak peduli sama kamu. Maafkan Mama. Anak dan ibu itu pun saling memaafkan. Beralih ke rumah tangga Resti dan Aryo. Tentu saja perempuan itu tak mau lagi bertahan dengan Aryo. Dia sudah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Tak ada alasan baginya untuk mempertahankan pernikahan ini. Tujuannya sudah selesai, rencananya juga sudah terlaksana dengan baik. Aryo semakin hari, keadaan mentalnya tidak baik. Aryo depresi. Di rumah besarnya, tak ada lagi kehidupan sempurna seperti dulu. Tak ada lagi tawa anaknya yang setiap hari mencairkan suasana. Tak ada lagi perhatian dari istrinya yang selama ini dia dapatkan dengan tulus. Orang-orang yang bekerja dengan Aryo pun memilih mengundurkan diri karena tak betah sebab Aryo menjadi temperamental. Aryo benar-benar hidup sendiri. Dalam waktu 6 bulan saja rumah megah itu seperti rumah hantu. Rumput yang ada di taman sudah tinggi, daun-daun kering bertebaran di halaman. Sampah-sampah juga berhamburan. Rumah itu tak ada yang mengurus, karena Aryo hanya ada di dalam rumah itu, menyendiri, menyiksa dirinya sendiri dengan keterpurukan yang dia alami. Sebenarnya Aryo menyesal, tapi semua sudah terlambat. Adam yang mengetahui hal ini dia tak tega. Mau bagaimanapun Aryo adalah saudara kandungnya, adiknya sendiri. Dia mengunjungi Aryo, mengajaknya untuk berobat. Namun pria itu menolak. Malahan Aryo berniat untuk menyakiti Adam. Mau tidak mau, Adam harus membawanya secara paksa. Aryo dirawat di rumah sakit jiwa untuk memulihkan keadaannya. Tapi sudah berbulan-bulan Aryo di sana belum ada perubahan. Malahan dia semakin mengamuk. Ditambah, Aryo terkena penyakit berbahaya, yaitu sifilis. Selain harus mengobati jiwanya, Aryo juga harus mengobati penyakitnya itu. Mengetahui hal ini, Resti sempat panik. Dia takut kalau sampai terkena penyakit yang sama dengan Aryo. Namun setelah dia memeriksakan diri, Tuhan begitu baik padanya. Hasilnya Resti sehat, dia tidak terkena penyakit itu. Setahun sudah berlalu, Aryo masih dengan penyakitnya. Sementara Adam, perusahaan yang dia pimpin semakin maju. Dia melakukan ini bukan untuk dirinya, tapi demi keponakannya, anak dari Aryo dan Resti. Adam, panggil mamanya. Iya, Mah. Kenapa kamu tidak menikah dengan Resti saja? Resti itu perempuan yang baik. Aryo saja yang tidak bersyukur. Mama mau kamu menikahlah dengan Resti. Mama ingin Resti menjadi menantu Mama lagi. Pinta wanita yang sudah melahirkan Adam itu. Sebenarnya, Adam mau saja, Mah. Adam juga mencintai Resti, tapi apa Resti mau menikah dengan Adam?
Tanpa Edem sadari ketika dia menjawab seperti itu, ada Resti di belakangnya. Ya Resti sedang berkunjung ke rumah mama karena Ari kangen dengan neneknya. Mas, panggil Resti pada Edem. Edem terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Resti? Edem gelagapan. Dia malu, gugup, takut juga kalau sampai tadi Resti sudah mendengar ucapannya. Kamu pasti sudah mendengar semuanya kan Resti? Tanya mama. Resti mengangguk pelan. Jadi bagaimana? Kamu mau tidak menikah dengan Edem? Mama sangat antusias sekali. Dia ingin kalau Resti bisa menikah dengan Edem. Terserah Mas Edem saja. Kalau aku siap, jawab Resti. Dia begitu yakin. Ya, tanpa Resti sadari bahwa cinta itu sudah tumbuh di hatinya. Kelembutan Edem selama ini, perhatian Edem pada Ari, membuatnya jatuh cinta pada saudara mantan suaminya itu. Cinta mereka tidak salah kan? Sah-sah saja kalau mereka mau menikah, bukan? Setelah berpikir matang, akhirnya Edem menikahi Resti. Sesuai dengan permintaan mamanya, menjadikan Resti menantu lagi. Ari bahagia, karena dia bisa mendapatkan perhatian dari seorang ayah setelah sekian lama perhatian itu sempat hilang. Ya walaupun sesekali, Edem tetap datang untuk memberikan perhatian itu. Tapi kan beda kalau tidak satu rumah. Kini Resti, Edem, dan juga Ari tinggal di rumah mama. Menemani mama di hari tuanya. Hidup bahagia bersama anak, menantu, dan cucunya. Ya begitulah harapan dari kebanyakan orang tua. Baiklah Bunda, demikian ceritanya. Semoga bisa dipahami dan diambil pelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.